Banyak orang bilang, saat seseorang memasuki umur di atas 40 tahun, akan mengalami masa puber kedua. Inilah yang terjadi pada mertuaku, Pak Hasan. Mertuaku berumur 45 tahun. Saat ini dia mengalami puber kedua, yang dimana mertuaku seringkali memperhatikan penampilannya secara berlebihan. Sekarang dia lebih berani mengekspresikan diri, seperti layaknya orang yang sedang kasmaran. Dia selalu berdandan rapi dan wangi seperti anak muda. Singkat cerita, perkenalkan, namaku Yanti, umurku 35 tahun, suamiku Farhan. Aku adalah ibu rumah tangga, namun aku belum memiliki seorang anak. Aku tinggal di desa jauh dari kota. Aku tinggal di rumah mertua, bersama papa mertuaku, yang menyandang status duda. Suamiku Farhan bekerja di kota sembari mengurus bisnis restoran miliknya di sana. Setiap hari suamiku pulang pergi ke kota dengan mobilnya. Seiring berjalannya waktu, Farhan merasa lelah capek jika ia harus pulang pergi ke kota. Aku bersama suamiku Farhan berencana ingin pindah ke kota, membeli rumah untuk tinggal di sana. Namun papa mertuaku melarang kami untuk tinggal di kota, dengan alasan tidak ada yang mengurus papa di sini. Papa akan kesepian di rumah ini jika kalian pergi dari rumah ini. Setelah mendengar jawaban dari papanya, Farhan akhirnya mengurungkan niatnya untuk meninggalkan papanya. Farhan mengerti perasaan papanya. Benar kata papa, jika aku pergi meninggalkan rumah ini, papa pasti akan kesepian. Tidak ada yang mengurus papa, ucap Farhan. Di samping itu Farhan dan aku menyampingkan ego kami, mengalah dan tetap tinggal di rumah ini. Papa mertuaku adalah juragan tanah dan sawah. Karena ia memiliki tanah sawah yang begitu banyak, hampir setengahnya sawah di desa ini milik papa mertuaku. Jadi tidak salah jika warga di sini begitu ramah dan baik kepada papa mertuaku. Singkat cerita, malam itu sekitar jam 7 malam, aku masih menonton televisi di ruang tamu, melihat papa mertuaku keluar dari kamarnya, berpenampilan layaknya anak muda, rapi dan wangi, seperti akan bertemu dengan sang wanita. Yanti, ucap mertua. Apa-apa, jawabku. Jika Farhan sudah pulang menanyakan papa, bilang papa lagi ada urusan di luar. Satu lagi, pintu rumah jangan dikunci. Iya pak. Papaku berjalan keluar, pergi bersama sepeda motornya. Kira-kira papa mertuaku kemana ya? Aku heran dengan penampilan papa mertuaku, rapi dan wangi. Meskipun papa mertuaku sudah berumur 41 tahun, namun jika berpenampilan seperti itu, terlihat tampan mempesona. Aku tergoda melihat papa mertuaku tadi. Ya ampun, kenapa aku kepikiran papa mertuaku? Sudahlah, lupakan. Aku kembali menonton televisi. Aku melihat ke arah jam. Ternyata sudah jam 10 malam. Namun Farhan suamiku belum juga datang. Dia kemana sih? Jam segini belum datang. Tak lama suamiku datang. Ia turun dari mobilnya. Aku segera membuka pintu menyambut suamiku, yang baru saja pulang. Aku mencium tangan suamiku, mengambil tas laptopnya. Suamiku duduk di sofa. "Ah, kamu mau makan? Aku masak kesukaan kamu hari ini," ucapku. "Masa sih? Kebetulan aku sudah lapar, pengen makan," ucap suamiku sembari tersenyum kepadaku. "Ya sudah, kamu mandi sana. Nanti aku siapkan makan." Suamiku berjalan menuju kamar mandi. Aku pergi ke dapur untuk menyiapkan makan. Aku makan bersama suamiku di ruang tamu, sembari berbincang dan menonton televisi. Tak lama setelah makan malam, aku kembali membawa makanan ke dapur, mencuci piring. Kemudian aku membuatkan kopi untuk suamiku. "Ini kopinya." Aku duduk di samping suamiku, mengobrol bersama suamiku. "Mah, papa kemana? Dari tadi aku tidak melihatnya," ucap suamiku. "Papa keluar. Katanya ada urusan di luar," ucapku. Aku heran sama papa sekarang. Sering keluar malam dan pulang tengah malam. Sebenarnya dia kemana sih? Ganggu orang tidur saja, ucap suamiku. "Tadi papa pesan ke aku, pintu rumah jangan dikunci." "Ya sudah, jangan dikunci. Biar kamu tidak bangun tengah malam cuma buat buka pintu," ucap suamiku. "Iya." Sekitar jam 11 malam, aku dan suamiku masuk ke dalam kamar untuk tidur. Sekitar jam 2 malam,
Aku terbangun dari tidurku. Karena aku ingin minum. Aku berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Saat aku akan kembali ke kamarku, langkahku terhenti. Tepat di depan kamar papa mertuaku. Aku mendengar suara aneh dari dalam kamar papa mertuaku. Itu seperti suara perempuan. Di dalam kamar papa mertuaku, aku terus mendengarkan suara aneh itu. Suara yang khas. Tak lama suara itu berhenti. Aku segera pergi. Kembali ke kamarku. Pagi tiba. Sekitar jam 8 pagi. Suamiku berangkat ke kota. Dengan mobilnya. Ma, aku berangkat. Iya, hati-hati. Aku kembali masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan pekerjaanku. Membersihkan rumah. Setelah semua beres, aku berjalan menuju dapur untuk memasak. Sekitar jam 10 siang. Papa mertuaku baru bangun tidur. Selesai mandi, ia duduk di sofa ruang tamu. Memintaku untuk membuatkan kopi. Iya, Pak. Nanti Yanti buatkan kopi. Ini Pak kopinya. Waktu aku melangkah untuk kembali ke dapur, kakiku tersandung meja. Papa mertuaku langsung menangkap diriku yang sempat terjatuh. Aku dan papa mertuaku saling memandang dan menatap mata. Jantungku berdetak kencang, berdebar-debar. Melihat tatapan papa mertuaku yang tajam, membuat hatiku tak karuan. Yanti, kamu hati-hati jalannya, ucap papa. Iya, Pak. Maaf aku kesandung meja tadi. Makasih Pak sudah menolongku, ucapku. Papaku tersenyum kepadaku. Aku langsung pergi ke dapur untuk memasak. Di dapur aku terus terbayang papa mertuaku. Dia tampan juga. Tatapannya membuat aku tergoda. Senyumannya hangat, penuh cinta. Sejak kejadian itu, ada perasaan yang tumbuh di hatiku. Sepertinya aku menyukai papa mertuaku, ucap batinku. Tak lama ia ada di dapur. Yan, papa pergi dulu mau melihat sawah papa. Iya, Pak. Hati-hati. Saat aku makan, aku kembali terbayang papa mertuaku, yang tadi sempat menolongku saat aku akan terjatuh. Aku kembali terbayang ketampanannya. Tatapan dan senyuman papa mertuaku membuat hati dan jantungku berdebar. Indahnya jika aku bisa bermain dengan papa mertuaku, ucap batinku. Sekitar jam 7 malam, teleponku berbunyi. Panggilan dari suamiku. Halo, halo Mah. Mah, kayaknya aku tidak pulang malam ini. Ada yang harus aku urus di restoranku. Terus akan ada pertemuan di Bali juga, Mah. Mungkin sekitar 1 minggu di sana. Tolong kasih tahu papa ya, Mah. Iya, udah dulu ya, Mah. Papa lagi nyiapin berkas restoran. Aku berjalan menuju ruang tamu. Pak, Farhan tidak bisa pulang hari ini karena ada urusan. Setelah itu dia akan pergi ke Bali untuk pertemuan, ucapku. Iya, papa sudah tahu, Yan. Sudah, kamu jangan sedih, nanti juga Farhan pulang jika urusannya selesai, ucap papa mertua. Mencoba menenangkan hatiku. Papa mertuaku terus melihat ke arahku, melihat ke arah dua melonku yang besar. Aku terpana dengan tatapan papa mertuaku yang terus melihat ke arahku, menatap mataku. Aku merasa ada kenyamanan, ada kehangatan yang mengalir ke dalam diriku. Jujur saja, sebetulnya aku menyimpan perasaan kepada papa mertuaku. Aku merasa nyaman saat ada di dekatnya. Aku seperti menyukai papa mertuaku. Namun aku malu untuk mengungkapkan isi hatiku. Singkat cerita, aku rindu suamiku. Sudah 4 hari kamu tak pulang. Saat ini hanya papa mertuaku yang selalu ada untukku menemaniku. Malam itu, aku memakai baju daster kecil, yang membuat kedua melonku yang besar terlihat. Aku berjalan menuju ruang tamu, untuk menonton televisi. Di sana sudah ada papa mertuaku. Papa belum tidur, ucapku. Seketika itu matanya langsung membulat melihat diriku yang memakai daster pendek dan kecil. Dia terus menatap kedua melonku yang besar. Aku tersenyum. Pasti papa mertuaku. Tergoda dengan kedua melonku yang besar. Papa kenapa bengong? Ucapku. Maaf papa, cuma kaget. Kenapa, Pak? Tanyaku. Kamu cantik banget. Seksi. Aku tersenyum mendengar perkataannya. Papa bisa aja. Ia terus menatapku, memandangi kedua melonku. Tak lama aku berbincang dan mengobrol bersama. Malam itu, tak lama hujan turun deras. Udara malam itu terasa dingin. Pa mau ngopi? Boleh, Yan.
Aku berjalan menuju dapur untuk membuat kopi. Ini pak kopinya. Malam itu aku menceritakan tentang perasaanku kepadanya. Ia tersenyum kepadaku dan menatap mataku. Papa sayang sama kamu. Papa mencintai kamu. Ucap papa. Ada cinta terlarang di antara kami berdua. Hubungan yang sudah terlanjur kami lakukan. Semenjak suamiku tak pernah pulang. Aku tersenyum kepada papa mertuaku. Melakukan hal yang biasa kami lakukan dengan papa mertuaku. Selama suamiku tak pulang, papa mertuaku selalu menemaniku tidur. Inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini.